Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Satgas Covid DPP PPNI, juga kepada Bapak Ketua Umum DPP PPNI, dan juga kepada atas kesempatannya, sehingga dari HIPGABI bisa sharing ilmu. Dalam hal ini sharing beberapa rekomendasi yang ditemukan berdasarkan tadi evidence base. Kebetulan saya dan Bu Arsel ini di tim ilmiah sehingga kami ikut menggodok untuk buku panduan pelayanan asuhan keperawatan gawat darurat yang memang masih dalam proses mematangkan, sehingga harapannya nanti dari hari ini kalau ada masukan-masukan akan bisa kita tampung sehingga kita bisa menjadikan itu untuk menjadi panduan di UGD di seluruh Indonesia. Dan seperti dikatakan tadi bahwa HIPGABI berduka karena ada salah satu dari bendahara DPW HIPGABI yaitu Ibu Nurse Pujiastuti berpulang ke rahmatullah, dan semoga almarhumah husnul khotimah dan keluarga diberikan ketabahan. Amin, Dan amin ya Allah ya Rabbal alamin. amin ya rabbal. Dan juga buat teman-teman semua diberikan kekuatan dalam menghadapi pandemi ini. Ini perkenalan dulu, nama saya Eriano Rahmat Budi Sunaryo, kebetulan saya di staf bidang sistem informasi dan komunikasi, jadi website tadi itu masuk dalam bidang saya dan juga termasuk dalam tim gugus tugas COVID-19. Kemudian ini alamat email dan sosial media, mungkin bisa kontak di sana seandainya ingin bertanya, banyak bertanya tentang sharing. Oke, ini saya jujur aja saya deg-degan ya. Oke, ya, kita akan membahas, dan ini disclaimer saya adalah semoga Allah memberikan kebenaran dan hikmah dalam sesi ini, dan semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan dalam menghadapi pandemi ini, dan semoga pandemi ini segera berakhir. Hari ini kita akan sharing tentang 4 materi, yaitu yang pertama kita akan review tentang apa itu EWSS. Kemudian karena kemarin sebenarnya saya share di Facebook, kemudian ada yang bertanya, saya share formnya, terus ada yang bertanya, kok punya saya beda dengan yang Pak Eri share. Nah, ini saya akan jelaskan bahwa EWSS itu pada tahun 2017 sudah ada update-nya. Apa perbedaannya nanti akan saya share juga. Kemudian bagaimana EWSS pandemik di masa COVID dan juga kesimpulan. Nah, seperti sudah dijelaskan oleh Ibu Arselia tadi bahwa EWSS yang akan dijelaskan di sini adalah EWSS untuk monitoring atau untuk mengenali perburukan. Kenapa hal ini penting? Karena di masa COVID ini untuk pasien yang memburuk kan pasti biasanya resource ICU itu pasti akan dibutuhkan kalau kita pakai EWS yang biasa kan. Karena nah, EWSS yang di sini ini adalah berfungsi bagaimana apakah kita akan menentukan pasien itu perlu masuk ICU atau tidak. Karena kan resource ICU itu kan tidak banyak yang dibuat untuk COVID, sehingga bahkan di AHA pun disampaikan bahwa untuk di masa pandemi COVID ini ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Misalkan adalah kemungkinan survival-nya, kemudian juga apa prioritas SDM yang dipakai dan sebagainya. Karena rata-rata pasien yang COVID ini kan rata-rata untuk kesembuhannya nggak ada yang dalam waktu cepat ya, karena biasanya minimal bisa sampai 14 hari dan sebagainya. Sehingga di sini EWSS ini menjadi penting dalam rangka untuk mengatasi kelangkaan bed ICU dan juga membantu perawat untuk bagaimana mengenali kegawatan awalnya sehingga tidak terjadi kegawatan dan harapannya tidak sampai masuk ICU. Sehingga inilah EWSS fungsinya. Jadi ini sertifikat completion untuk course EWS yang diikuti yang dari Inggris, yaitu untuk National Early Warning Score System. Jadi saya akan review karena kebetulan banyak rumah sakit sudah pakai EWS ya. Mungkin kalau ada beberapa yang belum, mungkin karena prosedur atau apa sehingga mungkin belum, tapi menurut saya kebanyakan rumah sakit sudah
semua menerapkan EWS karena juga sudah ada di standar nasional akreditasi rumah sakit. Oke, jadi kenapa ada EWS atau National Early Warning Score? Yang pertama itu adalah, ini alat sederhana yang digunakan untuk menstandarkan penilaian keparahan penyakit yang akut. Kemudian sederhana karena simpel, karena bentuknya itu kan seperti monitoring vital sign. Nah, ini menggunakan istilahnya adalah track and triggering system. Jadi track and triggering itu melacak dan mengaktifkan. Maksudnya bagaimana? Jadi agar pasien itu selalu termonitor dan jika ada sesuatu bisa kita melakukan trigger untuk mengenali kegawatannya secara lebih awal. Dan memang tujuan awal dari NEWS atau Early Warning Score System ini dibuat agar jangan sampai terjadi kegawatan. Jadi menekan terjadinya cardiac arrest. Nah, dan skor EWS ini dihitung dengan menggunakan parameter fisiologis pasien yang setiap hari kita lihat. Kemudian parameter penilaiannya itu didasarkan pada VEWS. Jadi EWS itu sebelum NEWS ada banyak sekali, ada MEWS, ada Modified Early Warning Score System. Kemudian juga ada VEWS atau Vital Sign Early Warning Score System. Nah, NEWS NEWS ini dibuat berdasarkan penelitian yang dilakukan di NHS atau di seluruh Inggris sehingga akhirnya dipakailah NEWS ini dan terbukti mengurangi angka kejadian cardiac arrest di bangsal atau di rumah sakit. Dan juga membantu untuk refer ke layanan yang lebih tinggi, misalkan ke ICU, HCU, dan sebagainya. Nah, NEWS ini sekarang sudah ada yang versi 2, yaitu berdasarkan pada pengembangan NEWS pertama pada tahun 2012. Jadi NEWS 2 ini dikeluarkan pada tahun 2017. Nah, kenapa ada? Yaitu untuk mendukung pengambilan keputusan klinis yang konsisten dan juga respon klinis yang tepat. Dalam hal ini, agar biasanya akan ada nilai, ada skor, dan ada respon. Sehingga bisa untuk pemantauan plus juga untuk melihat perburukan. Oke. Nah, selain itu juga bisa digunakan untuk audit. Jadi bisa untuk melihat audit dan juga perencanaan kebutuhan SDM. Sehingga kalau saya memberikan seminar EWS biasanya, karena EWS kan biasanya diterapkan di rawat inap ya. Jadi EWS ini mempermudah kerja perawat, terutama teman-teman yang di bangsal. Karena dengan adanya kategorisasi ini, seperti kalau yang EWS lama itu merah, kuning, dan hijau, itu kan mempermudah karena monitoringnya nggak harus sama semuanya. Kan kalau zaman dulu sebelum ada EWS kan semua monitoring sama, misalkan 2 kali, terus atau 3 kali dalam satu shift. Sehingga dengan EWS ini akan lebih bisa, terseleksi mana yang harus di 8 jam, mana yang harus lebih intens dan sebagainya. Sehingga mempermudah kinerja perawat. Sehingga makanya setiap kali mengisi tentang EWS, bahwa saya sampaikan pentingnya EWS ini selain bagi orang-orang yang di ICU ataupun bagi yang untuk mengenali kegawatan juga mempermudah teman-teman yang berada di rawat inap itu sendiri. Nah, sebenarnya kenapa ada EWS? Karena seperti kita tahu dari rantai keselamatan, itu ada pengawasan dan pencegahan serta pengenalan dan pengaktifan sistem tanggap darurat. Nah, EWS itu masuk di pengawasan dan pencegahan. Kemudian kalau Kodlu itu masuk di pengenalan dan pengaktifan sistem tanggap darurat. Sehingga EWS dan Kodlu ini dua hal yang tidak terpisahkan. Jadi istilahnya kalau kita ngomong EWS tentu harus ada tim Kodlunya gitu. Sehingga di sini tim Kodlu dan EWS itu akan saling melengkapi. Jadi dengan adanya EWS, tim Kodlu bisa diaktifkan atau rapid response team atau tim medis emergency atau tim medis reaksi cepat apapun namanya sehingga pasien jangan sampai jatuh ke cardiac arrest. Nah, termasuk ada penelitian yang kenapa kok ada EWS termasuk karena tingginya tingkat cardiac arrest di rumah sakit. Nah, termasuk di SNAR sendiri EWS dibahas di PAP 31. Tentu rekan-rekan yang sudah SNARS edisi 1.1 juga memahami tentang EWS ini, yaitu pentingnya
mendeteksi atau mengenali perubahan kondisi pasien. Oke. Nah, ada hal yang harus dipahami bahwa sesungguhnya early warning score itu tidak menggantikan penilaian klinis yang kompeten. Sehingga di sini kemampuan kita untuk mengenali kegawatan tetap harus selalu diasah. Karena di EWS ini ketika Anda merasa bahwa perawatan pasien harus ditingkatkan dan walaupun skornya rendah, bisa jadi itu ditingkatkan. Karena berdasarkan pada penilaian klinis yang kompeten. Dalam hari ini kita sebagai seorang perawat. Nah, EWS sebenarnya disarankan untuk dilanjutkan screening saat EWS mendapatkan skor nilai lebih dari 5, yaitu disarankan untuk screening sepsis. Karena biasanya kalau EWS-nya lebih dari 5 itu diharapkan untuk melanjutkan untuk screening sepsis karena jangan-jangan ini pasiennya sudah mengalami sepsis. Nah, cuma dalam persentase kecil saja EWS tidak mengidentifikasi kemerosotan dalam kondisi pasien. Jadi kesimpulan untuk ini adalah EWS membantu mendeteksi penurunan kondisi klinis pasien. Nah, bagaimana dengan NEWS 2 dan EWS 1 dan EWS 2? Ya, jadi pada prinsipnya, jadi ini adalah sumber aslinya dan itu baru keluar pada tahun 2017. Secara umum konsepnya masih sama, hanya ada beberapa yang berubah. Yang berubah yang pertama, kalau dari EWS 1 itu urutan monitoringnya belum menggunakan urutan ABCDE. Sedangkan untuk di EWS 2 sendiri sudah menggunakan urutan yang ABCDE. Ini adzan mengganggu nggak ya Pak ya? Pak Masuri, halo? Oh, enggak. Nggak Silahkan ya, lanjut. lanjut aja ya. Lanjut. Sehingga di sini menggunakan pendekatan yang airway breathing circulation. Cuma ini yang usia ini yang untuk EWS COVID. Jadi untuk EWS COVID nanti saya jelaskan di belakang. Jadi sudah berdasarkan pada airway, breathing, circulation, kemudian disability. Nah, kemudian yang berbeda lagi adalah warnanya. Jadi kalau warnanya itu tidak ada lagi warna hijau. Jadi adanya warna kuning muda, orange, kemudian merah. Ternyata itu kenapa kok ada itu, saya baca panduannya itu digunakan bagi orang-orang yang mengalami buta warna parsial terutama buta warna hijau. Sehingga maka akhirnya warna hijau ini dihilangkan. Makanya kalau Anda tes isi kawah itu kan ada yang buta warna yang hijau yang itu. Nah, ternyata itu dipertimbangkan bahwa eh, di Inggris sana akhirnya warna hijau sekarang menjadi warna kuning muda. Kemudian juga ada perbedaan dari EWS 1 untuk responnya. Kalau dulu ada yang angka 3 itu langsung 7 atau langsung merah. Kalau sekarang jika ada warna merah di satu parameter itu masih masuk dalam low medium. Jadi bukan langsung ke high. Kemudian juga adanya parameter yang jelas pada tiap EWS. Jadi kalau zaman dulu yang pertama itu dia hanya seperti ini, kemudian untuk yang kedua itu range-nya sudah jelas. Jadi ada 201 sampai 219 sehingga lebih mudah untuk melakukan pencatatan saat ada nilai-nilai yang istilahnya mepet. Misalkan kalau di sini 170, 175 apakah mau ditaruh di garis atau enggak. Nah, kalau sekarang di sini lebih jelas karena memang EWS itu kan dibuatnya titik, jadi dibuat dot ya. Nah, kemudian yang di EWS 2 yang menjadi concern adalah penggunaan skala 2. Skala 2 ini digunakan pada kondisi-kondisi pasien yang mengalami hiperkapnia, contohnya pada kasus-kasus dengan PPOK. Pada kasus dengan BPOK tentu pasien sudah terbiasa retensi karbon dioksida, sehingga saat malah kalau saturasinya tinggi kemungkinan ada beberapa pasien yang menjadi kehilangan respiratory drive-nya atau kemampuan untuk bernafasnya. Nah, sehingga di sini dibuatlah skala 2. Kenapa kok dibuat skala 2? Skala 2 ini digunakan untuk pasien-pasien yang memang terbiasa dengan CO2 yang tinggi atau terbiasa dengan hiperkapnia. Nah, skala 2 ini dilakukan dengan indikasi dan petunjuk dari dokter.
dokter, sehingga kita tidak bisa memutuskan sendiri biasanya. Jadi monitoringnya nanti akan ditentukan saat masuk UGD, apakah akan monitoring dengan skala 1 atau dengan skala 2. Sehingga, jika pasien-pasien yang terbiasa memang saturasi rendah, tapi dia masih toleran, itu masuknya bisa ke skala 2. Kemudian penambahan yang lain adanya penambahan gelisah. Jadi untuk gelisah itu sekarang masuk menjadi merah, karena gelisah itu menunjukkan bahwa terjadi hipoksemi di bagian otak. Sehingga di sini biasanya perburukan pada pasien ditunjukkan pertama kali adalah gelisah. Sehingga saat pasien gelisah sudah merah dengan tujuan apa? Agar kita semakin aware apa yang menyebabkan gelisah, apakah nyeri atau apakah karena hipoksemi dan sebagainya. Nah, sehingga ini di bab 2 ini yaitu ada perubahan untuk NIBS dan NIBS 2. Nah, sekarang bagaimanakah untuk EWSS pada masa pandemi Covid? Jadi ini berdasarkan jurnal yang saya temukan, jadi saya pencari EWS kebetulan. Nah, saya nemu 2 EWS, 1 EWS screening dan juga EWS yang ini. Sehingga akhirnya ini digunakan untuk yang monitoring, kalau EWS screening digunakan untuk screening. Kenapa kok harus ada EWS screening? Jadi tujuannya agar kita lebih aware. Nah, kalau EWS yang ini lebih untuk bagaimana menggunakan sumber daya sebelum dia masuk ICU atau ditentukan masuk ICU atau tidak. Sehingga akan membantu baik teman-teman yang di ruangan, di isolasi, ataupun yang di ICU. Sehingga sumber daya itu bisa benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Termasuk karena kan kalau seperti, kita tahu bahwa untuk CPR atau resusitasi itu juga harus dipertimbangkan di masa pandemik ini karena termasuk aerosol generating prosedur. Sehingga kenapa harus ada ini? Karena tujuannya juga mengurangi transmisi untuk penularan kepada tenaga kesehatan. Sehingga memang ini dibuat dengan pertimbangan bahwa ya mengurangi transmisi dan juga untuk sumber daya. Nah, apa yang membedakan? Cuma 2 sebenarnya. Jadi yang membedakan adalah di NIBS Covid ini atau NIBS yang untuk corona ini ditambahkan usia lebih dari 65 tahun sebagai, salah satu faktor yang mempengaruhi. Kemudian pasien dibagi menjadi 4 kategori yaitu ada warna hitam. Warna hitam ini walaupun dia continuum monitoringnya itu ti ti kemungkinan besar tidak dipertimbangkan untuk masuk ICU. Oke. Jadi ini adalah nilai yang ada di, EWS Covid di mana ditambahkan usia, jadi kalau ada pasien dengan usia lebih dari 65 itu masuk ke skor 3 ya. Nah, di sini ditambahkan yang warna hitam. Jadi ditambahkan warna hitam ini karena pasiennya itu benar-benar parah dan juga sudah mengalami end stage. Jadi sudah, ini sudah masa end stage di mana dia sudah punya brain injury yang irreversible, kemudian juga gagal organ yang irreversible dan juga, istilahnya semuanya sudah end stage sehingga dalam hal ini pertimbangan untuk tidak masuk ICU menjadi hal yang penting. Nah, di buku panduan, pelayanan asuhan gawat darurat yang HIPGABI pun nanti akan diberikan yang versi yang bahasa Indonesia. Jadi sudah ada translatannya. Jadi sudah dialih bahasakan. Nah, ini juga alih bahasa berdasarkan dari sumber yang asli. Sehingga nanti untuk di tiap, institusi nanti akan bisa disesuaikan dengan kondisi institusi masing-masing. Karena tidak semua institusi punya rapid response team atau tim respon cepat. Sehingga ada yang beberapa rumah sakit yang tim Kodlu dan rapid response team-nya digabung menjadi satu. Nah, itu silakan disesuaikan saja dengan, yang ada di kondisi di Bapak Ibu. Dalam hal ini kami dari HIPGABI akan memberikan masukan saja. Nah, EWS yang digunakan ini adalah yang untuk yang dewasa. Bagaimana untuk yang ibu hamil dan anak-anak? Untuk ibu hamil kebetulan saya menemukan yang dari ISIDOK, yaitu dari yang bagian untuk obstetrik ginekologi. Nah, jadi
atau International Society Infectious Disease, yaitu nah itu menggunakan Modified Obstetric Early Warning Score System. Di mana di sini kenapa kok ada sendiri untuk ibu hamil, karena ibu hamil itu memiliki nilai normal yang berbeda dengan pasien-pasien dewasa pada umumnya. Sehingga di sini, eee, nilainya pun akan berbeda untuk yang EWS pada ibu hamil. Termasuk juga pada anak-anak. Jadi untuk anak-anak saya ambil dari WHO, jadi dari Severe Acute Respiratory Infection Toolkit yang sudah menggunakan COVID adaptation. Di mana di situ yang digunakan adalah bedside PEWS, berasal dari parasuram, yaitu nilainya ini akan berbeda dengan tergantung pada tingkatan umurnya. Jadi, tingkatan umur yang berbeda akan memiliki, istilahnya parameter yang berbeda dan memiliki nilai yang berbeda. Sehingga ini monggo silakan disesuaikan dengan yang ada di institusi Anda, karena saya lihat ada beberapa yang menggunakan PWS yang berbeda. Nah, saya mencari PWS yang nasional, memang PWS yang nasional untuk anak-anak sedang digodok oleh Royal College, of Nursing. Jadi memang ada dan sedang digodok, harapannya itu memang launching pada tahun 2021. Jadi memang ada timeline-nya, cuma memang mungkin karena pandemik ini akhirnya jadi mundur sehingga belum ada. Nah, tapi yang disarankan memang yang sudah divalidasi ini adalah bedside PWS atau bedside Pediatric Early Warning Score. Walaupun ada yang memakai yang punyanya ACRE, yang punyanya ACRE et al. Yang berdasarkan behavior dan lain-lain. Nah, tapi silakan ini disesuaikan untuk di institusi Anda masing-masing. Sehingga jadi EWS dalam masa pandemi Covid ini ada beberapa modifikasi terutama di bagian skor dan pengkategorian pasien. Nah, kesimpulan akhirnya yaitu yang selalu saya tekankan adalah EWS tidak menggantikan penilaian klinis yang kompeten, tapi membantu ya, jadi membantu. Kemudian EWS itu membantu menunjukkan tanda-tanda awal perburukan dan modifikasi EWS ini terutama pada penambahan usia dan pengkategorian pasien yang berbeda. Sehingga harapannya nanti kita bisa menggunakan resource yang tepat untuk yang memiliki kemungkinan hidup survival yang tepat dan juga mengurangi istilahnya apakah perlu CPR atau tidak, sehingga akhirnya bisa mengurangi transmisi, kepada tenaga kesehatan itu sendiri. Tentu selain juga kita harus mempertimbangkan tentang PPI dan APD. Nah, ini saya sudah buat versi alih bahasa yang bahasa Indonesia. Mungkin jika Bapak Ibu berminat bisa download di link yang di sini, nanti bisa di-copy untuk di-download. Mungkin itu nih referensi yang digunakan dan mungkin kita akan sharing saja. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.